Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Sriwijayati, CGP Rekognisi Angkatan 10. Salam dan bahagia. Kali ini saya akan berbagi aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif dengan diseminasi budaya positif pada rekan-rekan guru di sekolah. Video ini berisi tentang proses diseminasi aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif pada rekan-rekan guru di sekolah dan disertai dengan contoh penanganan siswa dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, senang sekali hari ini kita bisa bergabung di sini dan mengetahui rekan-rekan dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Rekan-rekan, kembali kita belajar bersama pada komunitas Katalis sekolah kita. Semoga pertemuan kali ini membawa perubahan positif pada diri kita, murid kita, dan sekolah kita. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang budaya positif. Rekan-rekan mungkin yang telah berkecimpung di pendidikan guru penggerak tidak asing ya dengan hal ini, dan sudah banyak sekolah-sekolah yang mengembangkan. Jangan sampai kita tertinggal. Sebelum saya mulai untuk ke materi, rekan-rekan boleh menjawab dengan jujur dulu apa yang akan rekan-rekan lakukan terhadap kasus seperti ini. Misalkan rekan-rekan menjadi Ibu Arin yang sedang menjelaskan pelajaran biologi dan memperhatikan Ali, salah satu muridnya rekan-rekan, malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Saat diminta menyelesaikan persoalan persilangan genetika, karena Bu Arin ini guru biologi ya, untuk ke depan, tampak malas-malasan, maju dengan terpaksa, kemudian sesampai di depan, Ali hanya diam terpaku sambil memegang buku tulis yang kosong dan memainkan spidolnya. Nah, apa yang akan rekan-rekan lakukan? Tidak usah terlalu panjang, rekan-rekan. Saya akan share link Jamboard di sini ya, di chat. Boleh dibuka kolom chatnya sebentar. Boleh diklik ya rekan-rekannya. Linknya lalu diisi. Sudah muncul ya rekan-rekan linknya? Apa katanya? Di chat ada link Jamboard, Bu Ika, boleh diisi dulu. Mohon semuanya terlibat untuk mengisi Jamboardnya ya rekan-rekan. Bisa dimanfaatkan sticky notes-nya.
Boleh diklik ininya, sticky note-nya rekan-rekan untuk diisi, sudah sering ya terlibat. Baik rekan-rekan, kita akan membahas jawabannya rekan-rekan. Di sini tampak ada rekan-rekan yang mengatakan bahwa kalau sering cari perhatian maka diamkan. Kemudian menggunakan pendekatan personal. Kemudian ada juga yang menjawab pendekatan personal di luar jam pelajaran. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa untuk saat ini saya akan mempersilahkan Ali duduk kembali dan akan berkomunikasi secara personal tentang kondisi Ali setelah pembelajaran selesai. Lalu ada juga yang menyatakan mencoba mendekati dan bertanya apakah Ananda sedang sakit atau ada pikirannya mengganggunya. Lalu ada juga yang menyampaikan bahwa memanggil anak tersebut dan bicara dengan penuh hati-hati menanyakan permasalahan yang terjadi. Nah rekan-rekan, jawaban rekan-rekan ini sudah ada yang menuju ke arah pengaplikasian segitiga restitusi, namun baru beberapa bagian saja yang digunakan. Kemudian ada juga yang masih mengembalikan pada konsekuensi yang sudah berlaku di sekolah kita sesuai dengan peraturannya. Nah, ada juga yang mendekati dengan bersikap sebagai seorang teman. Nah, terima kasih rekan-rekan sudah menjawab Jamboardnya. Kita lanjutkan dahulu ya. Terlibat dalam Jamboard ya rekan-rekan. Baik rekan-rekan, kita masuk ke perubahan paradigma belajar. Di sini kita lebih ke perubahan bagaimana seseorang dari paradigma stimulus respon, seperti misalkan kita punya stimulus berupa punishment, anak-anak jadi takut untuk berbuat salah, atau kita punya stimulus berupa reward, anak-anak kemudian menjadi semangat untuk berbuat, mengejar-ngejar kebaikan apa yang kita tawarkan. Nah ini kita akan coba untuk rubah paradigma pendekatan ini ke teori kontrol. Di sini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma kita dan skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas menurut Stephen R. Covey. Lalu rekan-rekan, kalau kita perhatikan perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol, sampai kenapa kita harus merubah paradigma berpikir kita. Kalau rekan-rekan perhatikan di sini, dengan stimulus respon menganggap bahwa kebutuhan kita sama, tapi teori kontrol menganggap kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita memaksakan apa yang ada dalam diri kita untuk dapat diikuti oleh orang lain. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu teori stimulus respon mengatakan bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrol menganggap semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya untuk stimulus respon, tapi teori kontrol mengatakan hanya kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri.
Lalu stimulus respon mengatakan bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Lalu teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita coba, kalau teori stimulus respon, ketika bujukan dengan reward, ancaman dengan punishment gagal, maka kita akan masuk ke arah pemaksaan. Pemaksaan yang kadang menyakiti begitu ya. Kemudian teori kontrol menyatakan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak perlu ada pemaksaan, dengan kolaborasi maka akan ditemukan suatu solusi sebagai pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah untuk stimulus respon, tapi kalau teori kontrol itu win-win solution. Jadi model berpikir menang-menang. Lalu di sini disiplin positif merupakan salah satu bentuk dari budaya positif rekan-rekan. Pengertian disiplin tentu rekan-rekan sudah tidak asing ya, tapi kita selama ini mengenal teori disiplin itu sebagai sesuatu yang identik dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Jadi di sini lebih dihubungkan dengan hukuman dan hal lain yang sifatnya tidak menyenangkan untuk disiplin. Kemudian disiplin diri. Kita arah untuk perubahan saat ini adalah menuju disiplin diri rekan-rekan. Untuk mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, orang yang memiliki disiplin diri artinya mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini disiplin yang lebih kita arahkan adalah tadi disiplin diri. Sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Yang dimaksud dengan tujuan mulia di sini adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai tersebut sebagai nilai kebajikan universal. Apa saja kebajikan universal? Kebajikan universal itu kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Berupa hal-hal seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, dan lain sebagainya, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang tidak akan disanggah oleh orang dengan agama dan juga suku bangsa apapun. Nah, inilah yang akan dituju untuk sebuah disiplin diri. Nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang sifatnya positif. Kemudian tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, dan setiap perbuatan kita yakini memiliki suatu tujuan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang. Maka motivasi intrinsiknya akan terbangun jika kita menumbuhkan ini pada anak-anak. Tidak hanya pada anak-anak, pada diri kita juga bisa diaplikasikan. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini sifatnya lebih konsisten rekan-rekan ketika anak-anak sudah mulai bergerak karena ada motivasi intrinsik di dalam dirinya. Jadi tidak harus mengandalkan suatu iming-iming reward ataupun ancaman punishment. Nah, kita mengenal motivasi perilaku manusia dulu ya rekan-rekan. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang itu harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Inilah yang kita coba untuk aplikasikan dalam penerapan disiplin positif. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini seringkali orang mencari jalan aman ya rekan-rekan supaya tidak dihukum, supaya tidak kena punishment, maka udah kita ikuti saja. Ini adalah bentuk motivasi eksternal yang paling rendah levelnya. Kemudian naik level untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini bahkan kita pun masih ya rekan-rekan ada yang menerapkan hal ini pada diri kita sendiri, apalagi anak-anak. Nah, ini menjadi tugas kita untuk mengalihkannya menjadi motivasi intrinsik. Jadi anak-anak memang di usianya masih membutuhkan motivasi ekstrinsik, namun kita secara bertahap bisa mengajak mereka untuk beralih ke motivasi intrinsik. Hal ini akan sangat memudahkan kita ya rekan-rekan dalam pengaplikasian suatu disiplin positif.
Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau setidaknya pujian dari orang lain atau pengakuan. Lalu level yang tertinggi adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang perlu kita tuju bersama. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa saya ketika melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini. Jadi mereka sudah meyakini nilai-nilai kebajikan universal tadi, lalu mereka akan menanamkan motivasi dalam dirinya. Ini adalah motivasi yang membuat seorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal. Lalu, kita pun membutuhkan pengetahuan mengenai kebutuhan dasar manusia untuk menerapkan disiplin positif. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, terdiri dari kesehatan, rumah, makanan, proses reproduksi, ketertarikan, dan rasa aman, kasih sayang, dan rasa diterima, bisa disayangi dari keluarga atau kelompok, penguasaan, bisa kebutuhan pengakuan atas kemampuan berprestasi, keterampilan didengarkan, dan memiliki harga diri, lalu kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian, otonomi, maupun mengendalikan arah hidup. Dan yang terakhir adalah kesenangan, mencari rasa senang dengan bermain dan tertawa. Ini adalah alasan-alasan yang anak-anak sering jadikan dasar mereka berbuat sesuatu yang negatif. Jadi kita harus, ketika kita menangani suatu kasus, kita harus bisa menemukan apa kebutuhan anak ini yang sedang coba dia untuk penuhi. Dari situ baru kita bisa diskusi dengan dia untuk menstimulus anak ini agar mendapatkan cara yang lebih baik untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya dengan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Nah, rekan-rekan, terkait dengan penerapan disiplin, ada 5 posisi kontrol yang sering kali diambil oleh orang dewasa atau ya kalangan umum. Yang pertama adalah penghukum. Biasanya 5-5-nya ini saya amati di sekolah kita masih kita terapkan. Namun sama-sama kita akan beralih ke posisi manajer ya rekan-rekan yang pernah saya sampaikan di grup saat itu. Kemudian kita lihat satu-satu. Penghukum, nada suara tinggi biasanya, bahasa tubuh biasanya dia agak meninggikan tubuhnya, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Kalimat-kalimat yang sering dikeluarkan, patuhi aturan saya atau awas, kamu akan dihukum. Kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu adalah penghukum. Hasilnya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, dia akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, dia akan dendam pada gurunya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Biasanya nada suaranya memelas, halus, sedih, tubuh merapat pada murid, bahasa tubuh lesu, misalkan, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini masih sering kita lakukan ya rekan-rekan. Hasilnya, murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Kemudian dia juga akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, murid akan menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, ia akan menumpahkan amarahnya ketika di guru penghukum, tapi dia akan menahan perasaannya secara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba nanti ketika datang waktunya dapat meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain, dan biasanya lebih parah efeknya dibanding dengan efek yang dilakukan oleh seorang guru penghukum. Lalu ada lagi posisi teman. Nah, ini pun masih dapat kita temukan pada rekan-rekan kita. Nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata senyum jenaka, ayo bantulah demi Bapak ya, atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, atau ada juga bahkan ya sudahlah, hal ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Kemudian hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada seseorang, yaitu pada guru tersebut. Bila ada masalah dan merasa bisa bila ada masalah, dia akan mengandalkan guru itu.
Dan jika guru itu tidak ada, maka dia akan merasa kehilangan pegangan, sehingga dia untuk mencari bagaimana apa yang harus dilakukan dia bingung. Kemudian belum tentu berlaku yang dan dia akan belum tentu berlaku yang sama pada guru atau orang lain. Pemantau. Ini nada suara datar, bahasa tubuh formal. Dia lebih mengarahkan murid pada konsekuensi. Jadi sebelumnya sudah ada konsekuensi dari peraturan yang berlaku. Jadi dia akan selalu mengembalikan peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Namun, guru tidak bisa melepaskan murid ini. Guru harus terus melakukan pemantauan karena dia selalu mengingatkan apa konsekuensinya, kamu berbuat salah. Dan murid tetap dibuat tidak nyaman. Dia tetap merasa bersalah dan juga efeknya masih negatif. Kemudian berikutnya adalah manajer. Manajer ini ada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat pada murid, fokus pada perbaikan murid dan dikemukakan murid sendiri. Jadi kita hanya menstimulus saja murid yang kita ingatkan apa kesepakatan yang sudah dilakukan dan dia yang mengemukakan bahwa dia berbuat kesalahan dan siap untuk memperbaiki dengan cara apa yang dia sanggupi sendiri. Kita hanya menstimulus hal-hal itu dengan beberapa pertanyaan. Seperti apa yang kita yakini, kemudian apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaiki? Lalu apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi semua datang dari murid, kita hanya menstimulus. Kemudian hasilnya fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi dan apa peraturannya, namun pada posisi manajer, gurunya akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk dia mencari solusinya. Keyakinan kelas ini adalah kunci dari disiplin positif, rekan-rekan. Jadi sebelumnya kita harus mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini saat ini yang kita pakai adalah peraturan. Namun peraturan itu biasanya satu pihak. Jadi dari guru memberikan ini peraturan kelas kita ya, tata tertibnya. Nah, kalau keyakinan kelas, guru bersama murid membuat suatu kesepakatan apa saja yang dapat kita ambil supaya nanti pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan kondusif. Di sini ada beberapa tahapan menciptakan program kebajikan. Yang pertama, rekan-rekan bisa lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama, kemudian tentukan nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di kelas atau di sekolah kita, lalu bisa juga berdiskusi dalam curah pendapat di kelompok, lalu sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama, dan dibahas kembali, buat poster atau muat di sosial media atau di mading kelas. Lalu untuk membentuknya rekan-rekan, ini bisa diperhatikan untuk beberapa rambu-rambu berupa pernyataan yang universal. Pernyataan dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak ada tidak boleh, tapi lebih ke anjuran. Sebaiknya kita, misalkan gitu, belajar yang baik adalah tertib, lalu mengikuti apa pelajaran yang sedang disampaikan. Jadi tidak ada kata-kata tidak boleh atau dilarang. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas itu diterapkan di lingkungan, kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali. Lalu, ini adalah prosedur pembuatannya, mencatat semua masukan, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur, lalu tinjau kembali, lalu kemudian didiskusikan kembali, setelahnya dibuat, maka ditempel di mading kelas ataupun disosialisasikan. Ini ada beberapa contoh keyakinan kelas. Nanti rekan-rekan bisa lihat, misalkan setiap orang di kelas anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Nah, kalimat-kalimatnya kalimat yang positif rekan-rekan.
Jadi tidak ada kata-kata yang bersifat larangan atau kata-kata yang bersifat negatif. Lalu untuk mendalami keyakinan kelas, rekan-rekan bisa melakukan aktivitas seperti ini dengan anak-anak. Misalkan ada beberapa indikator sikap baik yang akan diangkat di kelas itu, seperti hormat. Hormat itu kegiatan yang tampak seperti hormat apa, dan kegiatan yang tidak tampak seperti hormat apa. Ini penguatan untuk anak-anak dalam membuat keyakinan kelas supaya dapat menerap pada mereka. Lalu bisa juga pakai tabel Y. Ini misalkan kita ambil satu aspek, hormat tadi, hormat itu terlihatnya seperti apa, kalau terdengar seperti apa, dan kalau berperilaku hormat seperti apa. Atau bisa juga mensimulasikan tugas saya sebagai guru apa dan tugas kalian sebagai murid apa ketika akan melakukan suatu kegiatan hormat misalkan. Nah, sampailah kita di segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini salah satu metode untuk menerapkan disiplin positif. Ketika murid melakukan kesalahan, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki. Jadi itu fokusnya rekan-rekan. Tidak membahas lebih jauh tentang kejadiannya atau kesalahannya, tapi kita fokus pada bagaimana cara untuk memperbaiki ke depannya. Bagaimana cara untuk mengembalikan kekecewaan temannya yang sudah disakiti misalkan. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, restitusi memperbaiki hubungan, restitusi itu tawaran bukan paksaan dari guru. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri melalui pertanyaan. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar mendasari tindakan. Dan restitusi diri itu adalah cara yang paling baik. Harapan kita ke depannya murid-murid kita bisa sampai di tahap ini dan tentunya kita juga bisa merestitusi diri sendiri. Nah, ada suatu quotes yang cukup bagus nih dari Dr. William Glasser, rekan-rekan. Orang yang bahagia akan banyak mengevaluasi diri sendiri, tapi orang yang tidak bahagia akan banyak mengevaluasi orang lain. Jadi kalau rekan-rekan menemukan ada orang yang, oh ini gini-gini, oh ini gini-gini, terus saja dievaluasi kesalahan orang lain, sementara dia tidak mengevaluasi dirinya, maka itu adalah ciri-ciri orang yang tidak bahagia. Itu bukan kata saya rekan-rekan, tapi kata Dr. William Glasser. Nah, untuk merestitusi diri sendiri, ada beberapa pertanyaan yang dapat kita gunakan. Misalkan saya tidak suka tentang apa, kesalahan yang saya lakukan apa ya, kemudian besok lagi saya akan memperbaiki dengan cara bagaimana. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Biasanya kalimat yang digunakan, ibu tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini, tapi mari kita bicara tentang apa yang kamu lakukan besok dengan lebih baik lagi. Lalu restitusi menguatkan, apa yang dapat kamu ubah dari dirimu, bagaimana kamu akan berubah. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bukan berarti dia tidak menyadari kesalahannya, tapi dia tetap menyadari kesalahannya, namun dia cukup memiliki harga diri yang baik sehingga dia bisa kembali ke kelompoknya dengan penuh percaya diri untuk merubah dirinya menjadi lebih baik ke depannya. Tidak takut akan stempel-stempel negatif yang dicap oleh temannya karena dia sudah punya konsep diri yang lebih kuat. Ini adalah segitiga restitusi rekan-rekan, dimulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini ada kalimat-kalimat yang dapat dimanfaatkan. Untuk menstabilkan identitas bisa dimulai dengan membantu anak tetap tenang, kembali ke suasana hati, di mana dapat berpikir rasional, karena kadang anak yang sedang terlibat konflik, dia dalam kondisi yang emosional, atau ketakutan, atau menangis. Kemudian kita bisa mengeluarkan kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, dan orang lain juga pernah. Bisa juga ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau misalkan dia, tapi saya membela diri bu, saya tuh emosi banget. Bisa jadi kamu berhak merasa begitu, kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri karena kamu membela dirimu. Bisa jadi kita begitu dulu supaya dia kembali lagi menjadi jiwa yang tenang, kemudian anak yang bisa diajak diskusi dan merasa kita menerima dia.
Nah, baru setelah itu kita masuk ke tahap validasi tindakan yang salah. Nah, kita bisa menanyakan dahulu semua perilaku ada alasannya. Coba, alasan kamu melakukan hal ini apa? Nah, dari situ kita menggali lagi apa kebutuhannya dia tentang 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Kemudian kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal ini. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Lalu masuk ke tahap berikutnya, yaitu menanyakan keyakinan. Bisa menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya akan kebaikan yang dia percaya, yang dia yakini. Misalkan, kita semua memiliki motivasi internal. Apa yang kita percaya sebagai satu kelas atau satu keluarga? Kemudian nilai umum apa yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah beberapa kalimat-kalimat untuk menanyakan keyakinan. Rekan-rekan, bila anak-anak sudah terbiasa dengan segitiga restitusi ini, maka kita tidak harus melakukannya dengan berurutan dari menstabilkan identitas, tapi kita bisa mulai dari validasi tindakan yang salah, karena menstabilkan identitas, kita lihat dia sudah cukup tidak emosi, dia bisa diajak diskusi, dia bisa diajak berpikir logis, maka kita bisa masuk langsung ke validasi tindakan yang salah. Atau mungkin dari menanyakan keyakinan. Nah, urutannya bisa disesuaikan dengan kebutuhannya atau kasus yang sedang dihadapi. Di sini ada contoh dari video praktek restitusi. Saya tampilkan lebih cepat, nanti slide-nya ini akan saya share, jadi teman-teman bisa melihat. Sebentar ya. Ini adalah pengambilan keyakinan kelas. Waktu itu saya coba untuk praktekkan di kelas 6. Kemudian setelah itu kita tempel keyakinan kelasnya di kelas. Sebentar. Saya percepat saja ya rekan-rekan, kalau ingin melihat detail nanti bisa diklik aja linknya. Nah, ini ditempel di ini dan kemudian kita praktekkan pada kasus Nadia. Nadia ini ada di kantin selama waktu sholat. Nah, ini kalimat yang saya gunakan untuk menstabilkan identitas, lalu nah, ini kalimat yang saya gunakan untuk menstabilkan identitas, lalu ya kalau nunggu itu. Sudah muncul, Bu. Udah. Oke. Masih berada di tadi sampai ini ya, menanyakan keyakinan kelas, di mana Nadia bisa ditraktir Laras juga bisa, terus tapi juga ke hall juga bisa. Nah, gimana tuh kira-kira ke depannya kalau ada kejadian lagi kayak gitu?
ya udah kamu kalau nggak rasa belum sholat nggak traktir ya udah habis traktir ya langsung ke sekolah. Nah, di sini Nadia mencari sendiri solusinya ya, rekan-rekan. Salah satu alternatif cepet-cepet minum, udah gitu langsung segera alkohol, atau bisa juga Nah, kemudian kita perasaannya Nadia. dilakukan sesuai hari ya, kemarin kita sudah tidak saya Tentang perasaannya. Tapi saya diajak untuk mencari penyelesaian masalah saya ngobrol di kantin saat harusnya ke tempat sholat. Saya sudah sadar kalau perbuatan itu salah dan nanti lagi harus diperbaiki dan tidak diulangi lagi meski diajakin atau dikasih teman. apa kabar? Ini Zapier berkali-kali tidak membawa buku. Baik, Zafir, Ibu dengar Zafir kemarin tuh belajar tapi ada ini ya, Cepet ya. gitu. Jadi memang ini kesalahan yang kadang banyak. Nanti rekan-rekan bisa lebih detail saja untuk melihat. Kondisi belajar. Nah, baik rekan-rekan, kurang lebih itu. Agar lebih jelas, mari kita saksikan terlebih dahulu videonya secara lengkap. Mohon izin layar saya fullkan terlebih dahulu. Akan mengambil keyakinan kelas apa saja hal-hal yang perlu kita sepakati yang kedepannya akan mengikat kita bersama. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita mulai dari awal ya. Ketika datang ke sekolah, apa yang harus kita lakukan? Seragam sesuai dengan hari, apalagi Tepat waktu. tertib saat. Ini adalah proses pengambilan kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas ya rekan-rekan. Ya, saling bantu ya. Terakhir ketika pulang berpamitan dengan guru, kemudian langsung pulang, tidak pergi ke mana-mana tanpa izin orang tua ya. Baik, ada 7 poin keyakinan kelas kita. Apakah kalian menyepakatinya? Ya. Apakah ini memberatkan? Ya. Dari nomor 1 sampai nomor 7, apakah sulit untuk dilakukan? Tidak. Maka apakah bisa ini kita sepakati untuk kita laksanakan? Kalau ada yang melanggar, apa yang akan kita lakukan? Ada meminta maaf. Apalagi? Ada sanksi. Sanksinya apa? Konsekuensinya apa nak? Ya, lebih setuju konsekuensi. Bagus. Apa konsekuensinya? Boleh Ibu Wiwit panggil? Ibu akan memanggil ya. Jika ternyata ada yang dilanggar, ya. Ibu akan memanggil dan Ibu akan mengajak untuk berdiskusi. Kemudian Ibu akan kembalikan ke keyakinan kelas kita. Lanjutkan dengan menempelkan keyakinan kelas di mading kelas-kelas. Ini adalah contoh penanganan kasus 1 Nadia yang berada di kantin saat waktu sholat. Nadia mau cerita dulu nggak? Nadia kira-kira ngerasa nggak kenapa dipanggil ke sini? Apa? Boleh sholat. Semua itu Proses menstabilkan identitas agar Nadia dapat terbuka. ini tuh ya juga bukan hanya Nadia yang melakukan, ada teman-teman yang lain juga ya yang ikut melakukan. Kalian tentu punya alasan kan, kenapa masih tetap di situ, sedangkan sholat sudah dimulai. Nah, kenapa kemarin masih berada di tempat ini? Pasti kan ada suatu dorongan yang lebih kuat ya. Ini adalah proses validasi tindakan yang salah. Apa yang diminta sama guru untuk ke tempat sholat. Nah, apa tuh yang bikin dia jadi memilih sini aja deh dulu ikut temennya? Ini masih positif sama dia kayak kan ngobrol sama teman kantor. Ngobrolnya tuh apa tuh kayak seru gitu kayak dia udah aku ikut ide itu aku dengerin juga. Karena rasa
seru. Ada ngobrol di situ. Ada seru ngobrol di situ dibandingkan dengan kalau ikut di sana dan nungguinnya sholat di belakang. Lebih seru ngobrol di situ. Mungkin rasa bosan ya kalau nungguin di itu, nungguinnya lagi sholat duduk di belakang, terus haus. Itu kan juga silakas kan udah menaktir mereka, habis itu Mau habis itu kan juga kan belum bawa dompet kan. Bisa aku cuma tinggal berapa ribu buat makan, 10.000 cuma buat parkir makan di sini doang. Udah nggak apa-apa sih parkir. Jadi kamu Laras mau ngeraktir saat itu, nah dia uangnya habis, cuma cukup buat makan, jadi ya udah kebetulan gitu akhirnya ikut ke situ. Memang godaan-godaan semacam itu pilihan antara kita harus mengikuti kegiatan yang kurang mengasihkan dibandingkan dengan pilihan ditraktir terus dapat minum, bisa ngobrol itu pilihan yang sulit. Tapi sekarang kita kembalikan lagi keyakinan kelas kita yang sudah dibentuk itu apa, yang benar itu seperti apa. Diakhiri dengan menanyakan keyakinan kelas. Kita harus kembalikan lagi betul atau tidak perbuatan itu. Yang menurut tadi gimana? Keyakinan kelas kita terkait dengan yang Nadia lakukan kemarin itu bagaimana? Apakah sudah sesuai atau tidak dengan keyakinan? Sudah melanggar keyakinan kelas Nadia, apa yang sudah dilakukan oleh Nadia itu. Terus meskipun ini suatu pilihan yang sangat menggoda gitu ya, tapi Nadia sempat ini tidak sih mempertimbangkan ini sudah betul atau salah perbuatan ini waktu pas ketika melakukan itu. Sebelum aku mikir apa-apa tuh, aku di pemakaman aku nggak bilang ke mereka siapa tuh kan ini akhirnya kita kayak nggak ke depan gitu kan di sini gitu kan. Jadi kan apa ya teman-teman kayak keras sekali kayak itu udahlah bodo amat gitu kan. Sebenarnya Nadia di situ sudah ada feeling kalau itu perbuatan yang salah dengan menanyakan itu, tapi karena Nadia tidak mendapat penguatan dari teman-temannya tidak berpendapat yang sama dan kondisinya saat itu memang bikin kalian pengen minum haus, jadinya kalian meskipun tahu salah tetap melakukan. Nah, kedepannya apakah Nadia akan tetap memilih hal-hal seperti itu? Meskipun sebenarnya itu hal yang menyenangkan. Ada cara lain yang lebih enak nggak? Dimana Nadia bisa ditraktir Laras juga bisa, terus tapi juga ke hall juga bisa. Nah gimana tuh kira-kira kedepannya kalau ada kejadian lagi kayak gitu? Ya udah kalau Laras sebelum salat mau traktir ya udah habis traktir ya langsung ke depan lagi. Nah itu bisa nih ya, salah satu alternatif cepet-cepet minum, udah gitu langsung segera ke hall, atau bisa juga ke hall dulu terus habis sholat langsung ke itu. Nah iya, dengan begitu kan kalian lebih terpenuhi kebutuhannya kan, kalian bisa ngobrol lama habis sholat, terus tidak melanggar aturan juga ya, terus minum juga ditraktir dapat. Ada cara lain yang lebih baik kan. Nah hal-hal seperti itu yang memang membutuhkan kematangan berpikir. Kalian kelas 6 harus mulai ke arah situ ya Nadia. Ibu tidak membatasi kamu pengen mendapatkan kesenangan, pengen dapat ditraktir teman, enggak. Itu hak kamu. Cuman kita ada keyakinan kelas ya yang harus dijaga. Nah, jangan sampai kesenangan yang kita dapat itu melanggar keyakinan kelas yang sudah ada. Kan ada cara lain yang lebih baik kan. Sebenarnya kalau kemarin Nadia sempat untuk memikirkan dan lebih berani untuk mengajak teman-temannya, bisa dapat dua-duanya. Kita harus ada diskusi semacam ini dengan Ibu Wiwit. Nah, pesan Ibu lain kali cari cara yang kayak gitu yang Nadia bisa menjaga keyakinan kelas dan juga tetap dapat kesenangan yang Nadia ini. Nah,
ada lagi hal lain. Nah dia kayaknya katanya sih ya, ini ibu bertanya ya, ibu dapat info apakah betul atau tidak. Nah dia tuh nggak begitu betah pakai kerudung, sering banget dilepas kerudungnya. Nah apa benar? Itu kelas 6. Kenapa? Belum terbiasa aja gitu pakai kerudung. Ya kan sudah dari kelas 1 tiap hari Senin dan Jumat pakai kerudung. Ya lama ya. Tapi kan kalau keluar rumah harus kayak juga. Nah, sekarang menurut Nadia waktu yang diperlukan untuk memakai jilbab sama enggak, kelamaan pakai jilbab atau enggak? Saat ini. Dalam satu hari nih, Nadia pakai jilbab itu lebih lama pakai jilbab atau enggaknya? Enggak kan? Hanya selama di sekolah aja kan. Nah, kita kan punya keyakinan kelas juga. Terkait dengan ini, apa nih keyakinan kelas yang seharusnya dilakukan? Menggunakan jilbab di area sekolah. ya, memakai seragam sesuai hari ya. Kemarin kita sudah bikin kan ya keyakinan kelasnya. Menurut Nadia ini benar apa tidak? Nadia pengen buka-buka kerudung di area sekolah. Iya, dulu sempat awal kelas 6 kan, cuman gara-gara sering pakai ini, kalau buka juga kayak apa tuh toilet lantai 3 karena dari kampus itu. Jadi perbuatan Nadia suka buka jilbab itu sesuai belum dengan keyakinan kelas kemarin kita sudah sepakati? Suka buka jilbab itu sesuai dengan keyakinan kelas? Ya, kalau awal kelas 6 itu masih bisa dibilang aku sering-sering buka jilbab. Tapi betul nggak sih kalau suka buka jilbab itu perbuatannya betul atau tidak? Tidak sesuai ya. Kenapa sih tetap melakukan? Pengen buka jilbab itu karena apa? Gerah. Kalau kan asal-asal kan juga satunya kan mati kan, sering bisa. Aku juga duduknya paling belakang jadi. Tapi apakah cuma Nadia yang pakai kerudung? Kan enggak kan? Yang lain pasti merasakan juga hal yang sama. Nah, Nadia bisa nggak bertahan untuk tetap memakai kerudung? Bisa. Nanti kalau sudah pulang, sudah itu kan boleh untuk buka kerudung. Tapi kita kan punya keyakinan kelas bahwa kita pakai seragam sesuai dengan peraturan sekolah, salah satunya kerudung di kelas 6. Jadi tolong di ini ya Nadia diikuti. Terus kan tidak hanya Nadia yang harus pakai kerudung. Kalau Nadia sendiri harus pakai kerudung, yang lain enggak, nah itu baru kan Nadia bisa protes, bisa buka kerudungnya. Tapi ini berlaku untuk semuanya. Jadi Nadia mau tidak mengikuti keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas kita bikin, apakah ibu memaksa ini aturannya, apakah kita sama-sama kemarin itu waktu kita bikin? Dulu memaksa. Memaksa ya, ibu kan dari kalian ya. Kalau ibu tanya, yuk peraturan kita apa nih, keyakinan kelas kita, lalu kalian menyampaikan pakai seragam sesuai dengan peraturan sekolah, ibu tuliskan. Kalau gitu karena berasal dari kalian harus ditepati ya kan. Ibu minta kalian bikin aturan untuk diri kalian sendiri, bukan ibu yang memaksakan aturan. Nadia paham ya? Hal-hal seperti ini tidak lalu membuat Nadia jadi anak yang memberontak terus, tidak. Semua orang pasti melakukan kesalahan, semua murid pernah melakukan kesalahan. Nadia punya banyak kesempatan untuk memperbaiki diri. Nadia punya kekuatan untuk mengingatkan teman kalau ternyata dia berbuat kesalahan atau melanggar keyakinan kelas kita. Meskipun Nadia sudah pernah melakukan kesalahan-kesalahan, jadi Nadia tetap berhak untuk menegakkan kebenaran ya, mengingatkan temannya jangan menganggap
aku sedang melakukan kesalahan, ya udah aku juga nggak akan ngingetin karena aku ngerasa gak pantas. Itu jangan langsung kayak gitu. Nanti akan menjadi anak yang berbuat salah terus, kan nggak mau kayak begitu ya. Nadia siap untuk berubah ya. Ya. Terima kasih Nadia ya. Nadia, kemarin kan kita sudah diskusi ya tentang permasalahan Nadia berada di kantin. Tanggapan Nadia terhadap proses segitiga restitusi yang baru dialami dengan melibatkannya. Saya merasa dengan pemanggilan seperti ini saya lebih dihargai dan ibu guru tidak menyalahkan saya dan mengancam saya dengan hukuman. Tapi saya diajak untuk mencari penyelesaian masalah saya ngobrol di kantin saat harusnya ke tempat salat. Saya sudah sadar kalau perbuatan itu salah dan nanti lagi harus diperbaiki dan tidak diulangi lagi meski diajakin. Rekan-rekan, setelah kasus 1 terselesaikan dengan Nadia yang sudah bersedia untuk memperbaiki dengan komitmen yang dibuatnya sendiri, yaitu akan mencari waktu yang lebih tepat untuk minum ke depannya. Saya lanjut untuk mengaplikasikan segitiga restitusi ini terhadap Xavier. Kasus Xavier ini adalah Xavier, orang tuanya memiliki kendala administrasi sekolah sehingga untuk pengadaan buku terlambat. Kemudian setelah akhirnya buku dapat diadakan, namun Xavier sudah 2 minggu ini setelah bukunya ada tetap tidak membawa buku satupun ke sekolah selama 2 minggu. Wali kelas sudah coba untuk menangani, namun sampai saat ini Xavier masih belum ada perubahan. Lalu saya mencoba untuk mengajak Xavier berdiskusi untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Saya menerapkan metode restitusi pada Xavier dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya mohon izin untuk memutar video Xavier ya rekan-rekan. Apa kabar? Baik. Xavier, Ibu dengar Xavier kemarin tuh belajar tapi ada ini ya, buku yang nggak dibawa. Ya, kemarin kan sudah papa sama mama sudah print bukunya. Xavier tidak membawa buku yang diperlukan untuk belajar, itu kan sudah beberapa kali terjadi ya. Mungkin orang lain juga banyak yang melakukan hal itu Xavier. Jadi bukan Xavier seorang yang melakukan ini proses menstabilkan identitasnya. Xavier pernah juga ada yang lupa bawa buku. Terus dulu Bu Wit ketika ibu sekolah juga ada tuh saatnya dimana ibu lupa bawa buku. Jadi memang ini kesalahan yang kadang banyak ya yang melakukannya. Kenapa Xavier tidak membawa buku? Pasti Xavier kan punya alasan yang lanjutkan validasi tindakan yang salah. Gara-gara kan harus tungguin kakak buat berangkat ya. Barengan, nah 2 kakak. Boleh Ibu dijelaskan tidak kaitannya dengan kakak sampai Xavier bisa gara-gara menungguin kakak itu sampai akhirnya tidak membawa buku pelajaran sama sekali. Soalnya saya lagi buru-buru izin buku kan. Lagi menyiapkan buku, terus kakak cepat-cepat untuk ngajakin berangkat gitu. Iya. Menghargai di sini. Berarti kan Xavier
sedang berusaha untuk tidak mengecewakan kakak, tidak membuat kakak menjadi terlambat gitu ya. Iya. Nah, tapi ada hal yang bisa Zafir lakukan tidak untuk mengatasi hal ini? Menurut Zafir ini baik atau tidak sih untuk tidak membawa buku ke sekolah? Udah baik, makanya saya udah mulai siapin dari malam. Nah, salah satu hal yang lebih baik yang dapat Zafir lakukan ke depannya supaya hal ini tidak terulang lagi tadi apa? Siapkan dari malam. Menyiapkan sejak malam, sehingga ketika pagi kakak menunggu Zafir untuk berangkat tuh sudah siap bukunya. Nah, kapan Zafir siap untuk melakukan itu? Dari sekarang, soalnya sekarang saya udah dari malam. Takutnya lupa lagi. Dari hari ini akan mulai menyiapkan sejak malam ya, gitu ya. Nah, apakah Zafir akan melakukan ini secara rutin, jadi tiap malam akan menyiapkan buku? Zafir menyanggupi. Berarti mulai besok tidak terulang lagi dong, tidak membawa bukunya. Iya, Ibu Wiwit kan tidak memaksa Zafir untuk harus mulai besok tidak bawa buku ya. Ya kan? Diakhiri dengan menanyakan keyakinan pada Zafir. Anak kesatuan sendiri, maka Zafir harus bisa menepati apa yang Zafir sanggupi sendiri ya. Ibu menghargai upaya Zafir untuk memperbaiki kondisi belajarnya Zafir ya, dengan menyiapkan buku dari malam sehingga mulai besok tidak ada lagi yang ketinggalan buku. Baik, terima kasih ya Zafir. Bu diajak diskusi seperti ini, perasaan Zafir gimana? Biasa aja. Biasa aja. Bagaimana kesan Zafir terlibat dalam penyelesaian permasalahan dengan metode segitiga restitusi? Merasa kalau Zafir ini disalah-salahin. Malu. Iya, tapi sekarang sedang merasa disalah-salahin ya sama Bu Wiwit? Enggak. Terus Zafir merasa Zafir bisa melakukan hal yang lebih baik? Bisa. Jadi Zafir tidak merasa takut ya? Coba Zafir cerita apa yang Zafir rasakan. Agak tegang dikit, cuma biasa aja. Biasa aja. Merasa takut enggak? Apa? Merasa takut tidak? Enggak, cuma agak tegang, nggak tahu kenapa. Terus merasa bisa untuk berubah? Bisa. Terima kasih ya. Rekan-rekan, kesan saya setelah menerapkan disiplin positif dengan menggunakan metode segitiga restitusi, saya merasa memiliki jalan untuk membuka pikiran murid dan juga mengajak mereka berdiskusi sehingga mereka lebih terbuka dan akhirnya dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri dan berkomitmen atas solusi yang sudah dibuatnya sendiri. Saya berharap kita semua dapat mengaplikasikannya di sekolah sehingga tercipta budaya positif di sekolah kita. Baik rekan-rekan, kita berfoto bersama ya. Minta on cam dahulu. Terima kasih ya rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan bahagia selalu rekan-rekan. Sampai ketemu. Terima kasih.